Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur untuk semua kasih anugerah Tuhan, bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rasakan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita patut bersyukur. Dan sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, iman kita dikuatkan oleh Tuhan, dan kita memperoleh suatu anugerah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Dan kita menjadi bertumbuh dan berbuah manis di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuliakan Tuhan dengan lewat pujian kita katakan kepada Tuhan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham mengunat Ishak anak itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya, dan pada masa tuanya bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu
juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekiribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu serta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikiribat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiribatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Dia adalah penolong di tengah putus asa. Sidang jemaat Tuhan terkasih, penolong kita hari ini menegaskan kesetiaan Allah dalam menepati janjinya pada waktu yang tepat, yaitu kelahiran Ishak. Dia menegaskan kesetiaan Allah di sini dan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dengan lahirnya Ishak, serta pemeliharaannya yang tidak terbatas, bahkan kepada Hagar dan Ismail sekalipun. Dan renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah lupa waktunya sempurna, dan dialah penolong di tengah putus asa. Ya, Dia adalah penolong di tengah putus asa. Saudara jemaat Tuhan, Allah mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, dan Allah pun peduli di setiap kehidupan kita. Ya, renungan kita hari ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa Allah menepati janjinya. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai ayat 7. Setelah menanti 25 tahun, Ishak lahir saat Abraham berusia 100 tahun. Ya, ini membuktikan bahwa janji Allah ya dan amin. Jemaat Tuhan, tidak dibatasi oleh logika manusia atau keterlambatan waktu. Pada waktu itu Sarah tertawa mengubah keputusan menjadi sukacita dengan lahirnya Ishak pada waktu itu, sidang jemaat Tuhan. Dan juga di sini kita bisa lihat ketaatan dan kehendak Allah, dan juga kelahiran Ishak membawa konsekuensi pengusiran Hagar dan Ismail. Ya, meskipun berat, Abraham menaati Allah karena Allah tetap memiliki rencana bagi keturunan Ismail. Inilah ketaatan dan kehendak Allah yang dirasakan oleh Abraham. Walaupun terasa berat, tetapi Abraham harus melakukan perintah itu. Dan juga kita bisa dilihat di sini, sidang jemaat Tuhan, Allah menyedia segala sesuatunya bagi kita. Ini terbukti pada saat Hagar putus asa dan menangis kehabisan air. Allah mendengar dan membuka matanya untuk melihat sumur. Allah tidak membiarkan mereka, melainkan menyertai dan memelihara Ismail di tengah di padang gurun. Ini artinya dimanapun kehidupan kita, Allah tetap beserta kita dan menyediakan apapun yang kita perlukan kalau kita berseru kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, ya, inilah situasi yang terjadi pada waktu itu lahirnya Ishak, dan juga Hagar dan Ismail diusir dari kediaman Abraham. Dan juga bisa kita lihat di sini bagaimana Tuhan Allah juga memberkati Ismail dan membuat menjadi bangsa yang besar. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Ya,
Dan dua-duanya pun diberkati oleh Tuhan karena dua-duanya adalah anak Abraham, walaupun dari beda ibu, ya sudah jemaat Tuhan. Dan kita dapat belajar dari kisah ini bahwa kita jangan putus asa menunggu janji Tuhan, karena Dia setia pada waktunya, dan kita akan diberikan suatu buah yang manis, dan juga pada waktu penantian kita tidak akan sia-sia. Saat hidup terasa berat dan seperti di padang gurun, sadarilah sidang jemaat Tuhan bahwa Allah hadir di sana, bahwa Allah mendengar dan menyediakan pertolongan bahkan dari hal yang tidak terlihat sekalipun. Yakin dan percaya di padang gurun yang kering sekalipun kita berada, artinya di sana masalah yang berat kita merasa tidak ada jalan keluar, Allah ada di sana. Amin. Seperti Ismail di padang gurun, Tuhan tolong dia, Tuhan berikan kehidupan kepadanya. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, ya. Kita akan diangkat, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jangan percaya sedang jemaat Tuhan, saat-saat titik terendah kita pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan harapan dan memberikan pertolongan untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa renungan ini memberikan kami harapan di tengah-tengah tidak ada harapan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat untuk kami dan akan tepat pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan ubahkan kegagalan itu, masalah itu menjadi sukacita besar untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.